Halo guys, balik lagi dengan Rizky. Jadi pada video kali ini saya akan membandingkan dari aplikasi BNI Mobile yang baru dan yang lama. Jadi bagaimana menurut versi saya, tapi disclaimer teman-teman, ini hanya opini ya. Hanya opini dan sudut pandang dari saya. Barangkali kalian punya opini atau sudut pandang berbeda dengan saya, silakan kita diskusi bareng di kolom komentar. Oke, jadi ini nanti kita akan bagi menjadi 5 chapter atau 5 bagian ya. Tentang sudut pandang secara garis besar tentang BNI Mobile yang lama dan Wonder BNI yang baru. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu UI dan UX. Oke, jadi yang pertama yaitu UI dan UX, kita bisa cek aja dari sini. Untuk Wonder, dari Wonder ini adalah penampilan atau UI dan UX itu kekinian ya, kekinian. Jadi rata-rata bank digital itu juga simple awalnya gini. Jadi ininya di bawah, kemudian logonya di atas gede, ada chat with us. Coba kita login, terus ada Face ID, itu sudah menggambarkan UI dan UX kekinian. Terus di atas ada nama, ada ini lebih gede ini ya, secara highlight ini lebih gede. Terus ada pilihan seperti tampilan kayak metro gini, ini lebih kepada era saat ini. Ini kalau si Wonder. Terus kalau si BNI Mobile ini, nah ini kayak gini. Nah, terus ada seperti notif seperti ini sudah mengindikasi bahwa ini sudah lama ya, sudah lama. Memang si promo ini jadi menampilkan si Wondernya ya. Terus ada ini juga ya, waspada ini. Tiap kali kita buka pasti ada kayak gini. Oke, ini logo di tengah ya, ini masih seperti zaman lama ya kalau menurut saya ya. Oke. Nah, ini ada delay dan tampilannya ini kalau kita bisa bilang itu, kalau kita tiap pindah menu itu ada transisinya, ada delaynya ya. Nah, ini ada delay. Ini yang cukup lama kalau kita sebagai anak milenial ataupun Gen Z, kita kris itu pasti butuh waktu lumayan sekitar 1-2 detikan. Jadi untuk UI dan UX-nya kalau saya sendiri itu lebih prefer ke Wonder. Jadi lebih simple. Jadi ya, kita itu butuhnya lebih simple untuk anak muda itu. Jangan yang terlalu banyak banget tampilannya. Ya, kalau kita coba kalian cek di aplikasi si bank itu kan cuma simpel aja kan ya, ada atasnya highlight gini namanya juga, terus icon menu simpel aja. Itulah untuk tampilan UI dan UX, saya sendiri lebih prefer ke Wonder. Oke, setelah bagian pertama selesai, kita akan masuk ke bagian kedua yaitu fitur-fitur unggulan. Jadi untuk kedua yaitu fitur unggulan. Untuk fitur unggulan jujur ya, saya prefer ke aplikasi BNI Mobile yang ini. Karena di sini ini banyak sekali fitur yang kita bisa pakai. Salah satunya fitur unggulannya ada investasi, ada digital loan, ada my credit card. Kemudian di sini ada mobile tunai. Ya, ini adalah yang tidak ada di versi Wonder. Saya juga heran ya. Padahal tarik tunai tanpa kartu itu sudah banyak sekali, bahkan my BCA, kemudian ada Blue BCA, kalau nggak salah ya. Ada tarik tunai tanpa kartu. Tapi di Wonder ini nggak ada. Jadi bayangkan ya, kalau kalian mau ke ATM tanpa bawa kartu ATM-nya, cuma bawa HP aja ya, misalkan males lah kalian keluar pergi dari kos ataupun keluar tempat dari kampus ya, cuma bawa HP aja, mau ambil duit nggak bisa pakai Wonder ya, susah. Katanya sih Wonder bakal diupdate dengan mobile tunainya, tapi nggak tahu kapan ya. Ini aja update-nya belum banyak kok ini. Oke. Kemudian fitur unggulan yang kedua yaitu ada digital loan. Ya, ini digital loan yang ini. Nah, ada flexi sama kartu kredit dan kemudian ada yang namanya rekeningku ya. Rekeningku. Kemudian di sini saya coba pilih yang pinjaman ya. Nah, ini adalah KPR. Kelihatan ya di BNI Mobile. Tapi di Wonder itu nggak ada ya. Memang sangat simpel di Wonder. Jadi ya cuma gini-gini aja. Itu untuk fitur unggulan ya. Jadi bagaimana? Itulah versi opini dari saya. Silakan kalian berutara atau sudut pandang kalian masing-masing. Setelah itu kita akan masuk ke bagian ketiga yaitu keamanan. Untuk keamanan sendiri saya lebih cocok ke Wonder sih. Ini Wonder ini memang rumit pada saat daftar awal itu, kita harus foto KTP, harus selfie ya. Itu si Wonder rumitnya di situ. Tapi secara rumit itu enggak seperti BNI Mobile yang lama. BNI Mobile yang ini lebih rumit sekali ya.
Karena kalau di BNI Mobile yang ini, ketika kita memasukkan itu pasti memasukkan kartu debit, nomor kartu debit. Kemudian ada password transaksi, ada password PIN, itu pasti harus ada. Dan yang sangat saya jengkelkan yaitu adalah user ID-nya ini loh, yang kadang-kadang membingungkan sih. Bentar. Ini coba Face ID, saya nggak login Face ID ya. Oke. Nah ini user ID sama NPIN ini kadang-kadang user ID itu bingung. Kita sebagai orang Gen Z atau Gen milenial, kita lupa yang namanya user ID. Kita itu ingetnya itu login by nomor WA, nanti input KTP baru password, simpel itu. User ID ini masih dipakai BNI Mobile yang lama, kemudian damai BCA. Kalau di Wonder yang baru itu nggak ada, sudah dihilangkan, jadi dia cukup foto KTP dan selfie. Itu keamanannya. Tapi untuk login, kalau kita habis logout kayak gini ya, kita login lagi. Nah, pasti ada Face ID atau biometric fingerprint, itu sudah pasti. Jadi no problem. Ini bagi kalian yang mau pindah HP ataupun mau install ulang, itu pasti awal-awal seperti tadi. Setelah keamanan, kita akan masuk ke poin keempat, yaitu biaya dan tarif. Oke, kemudian untuk biaya, jujur ya, untuk biaya antara BNI Mobile dan Wonder ini karena sama-sama dari BNI, nggak ada biaya sama sekali. Tapi jujur, untuk biaya sendiri, saya lebih condong ke BNI Mobile yang lama, karena di BNI Mobile yang lama ini, itu biayanya itu cukup simpel ya. Maksudnya itu ketika kita mau bayar itu ya kita pilih LLC, kemudian pilih BI Fast, ya simpel itu. Tapi bagi kalian yang lebih simpel dari BNI Mobile, kalian pilih Wonder ya tergantung sih ya. Karena di Wonder sendiri ini cukup ya, kalau bisa kita bilang ya, kita misalnya coba BCA ya. Kemudian ada nominal, misalnya kita entry ya, oke. Kemudian ini ada metode transfer ya, ada pilihan seperti ini. Lalu ada catatan tujuan lainnya ya. Kemudian kalian bisa lanjut, tergantung kalian pilih yang mana. Oke, setelah dari 4 poin tersebut, bagian kelima yaitu integrasi dengan aplikasi yang lain. Mana yang lebih worth it? Untuk integrasi dengan yang lain, saya lebih cocok ke Wonder sih. Ya, sudah ada fitur e-wallet di sini. Nah, walaupun cuma satu, yaitu link aja. Sementara di BNI Mobile yang lama itu sampai saat ini itu sudah ada banyak sih, ada link aja, GoPay, ada Dana dan lain-lainnya. Tapi saya nggak cocok karena ribet. Kalau ini lebih simpel karena tinggal auto top up ya, auto top up dari saldo BNI-nya sendiri ya. Oh, ini ada error ini. Kebetulan kita menemukan error pada saat tag video, nggak masalah. Kita tampilkan aja, fair ya, fair. Kita coba lagi ya. Oke, nggak bisa. Yes, nggak masalah. Mungkin loh, tapi ini bisa kok. Tapi kita nggak ada. Oke, ini bisa kok. Yes, mungkin tadi untuk perbaikan untuk tim BNI-nya ya. Kalau dari sini ini error, tapi kalau dari sini auto top up-nya yang error ya. Dari sini ini bisa. Oke, jadi kelima bagian tersebut kita sudah paparkan dengan detail. Kalian bisa membuat opini atau barangkali kalian punya pendapat berbeda, silahkan drop kolom komentar. Tapi saya punya konklusinya dari 5 bagian ini. Kalau kalian lebih mengutarakan fitur, pilihlah BNI Mobile. Tapi kalau kalian lebih mengutarakan UI dan UX, pilihlah Wonder BNI. Oke, itu aja. Saya Rizky undur diri, sampai jumpa.